Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan belajar tentang materi keanekaragaman hayati. Ini adalah materi biologi kelas 10 semester 1. Anak-anak, cakupan materi pada bab keanekaragaman hayati meliputi yang pertama adalah pengertian keanekaragaman hayati. Pokok bahasan yang kedua adalah tingkatan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang keempat, manfaat keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir adalah pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam video ini kita akan mempelajari 3 topik, yaitu pengertian keanekaragaman hayati, tingkatan keanekaragaman hayati, dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati secara sederhana bisa diartikan sebagai keanekaragaman makhluk hidup, kekayaan jenis makhluk hidup. Namun dalam bahasa yang lebih kompleks, keanekaragaman hayati bisa diartikan merupakan kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Ini adalah pengertian keanekaragaman hayati yang tercantum dalam karya Prima dan dikutip oleh Kuswanda pada tahun 2009. Bagian yang kedua dari pokok bahasan di bab ini adalah tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman makhluk hidup bisa ditemukan di berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari keanekaragaman hayati di tingkat gen. Ada juga ditemukan di tingkat spesies, dan yang ketiga adalah keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Kita pelajari satu persatu tingkatan keanekaragaman hayati, dimulai dari keanekaragaman hayati di tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati di tingkat gen? Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman makhluk hidup dalam satu jenis atau dalam satu spesies. Keanekaragaman tingkat gen sering disebut juga dengan variasi. Nah, yang dimaksud spesies itu apa? Apakah makhluk hidup kalau ciri-ciri urwarnya mirip bisa dianggap sebagai satu spesies? Apakah ada persyaratan khusus bagi sekelompok makhluk hidup untuk dianggap sebagai satu spesies? Ini adalah kriteria suatu kelompok makhluk hidup dikatakan sebagai satu spesies. Jadi spesies adalah sekelompok organisme yang memiliki ciri-ciri serupa, mampu melakukan perkawinan secara alamiah, dan dari perkawinan tersebut bisa dihasilkan keturunan yang fertil atau subur. Jadi ada 4 kriteria. Ciri-cirinya serupa, mampu melakukan perkawinan secara alamiah, dan dari perkawinan tersebut bisa dihasilkan keturunan. Terakhir, keturunan yang dihasilkan harus bersifat fertil atau subur. Perhatikan gambar kedua hewan di layar. Ini adalah gambar 2 macam organisme yang memiliki kemiripan bentuk. Meskipun ada sedikit perbedaan pada berbagai detail dan ukuran. Ini adalah kuda dan keledai, anak-anak. Secara morfologi mirip, dan jika mereka dibiakkan dalam satu peternakan atau satu kawasan tempat hidup yang sama, antara kuda dan keledai bisa terjadi perkawinan silang secara alamiah, tidak dibudidaya. Nah, dari hasil perkawinan itu juga dihasilkan keturunan. Nah, ini kan seolah-olah satu spesies ya, keturunan persilangan antara kuda dan keledai disebut bagal. Biasanya bagal itu kalau dijadikan kuda pelari itu kuat sekali.
Namun ternyata faktanya semua bagal bersifat mandul. Artinya hasil perkawinan antara kuda dan keledai itu bersifat mandul. Maka hal ini yang menjadi penghalang kuda dan keledai tidak bisa dikatakan sebagai satu spesies, sehingga mereka tetap dikelompokkan ke dalam spesies yang berbeda. Kembali ke keanekaragaman tingkat gen, anak-anak ini adalah salah satu contoh keanekaragaman tingkat gen atau variasi, yaitu pada spesies ayam, Gallus. Variasi bisa ditemukan pada bulu, baik warnanya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang blorok, ada yang bercorak, ada yang pendek-pendek, ada yang panjang. Selain itu juga bisa ditemukan variasi pada bentuk pial atau jenggernya. Ada yang sederhana single, ada yang rose ya seperti mawar, ada yang walnut dan lain sebagainya. Maka ini adalah contoh keanekaragaman hayati di tingkat gen. Contoh yang lain keanekaragaman hayati di tingkat gen adalah variasi pada spesies mawar Rosa sp. Ini biasanya variasi pada warna bunganya ya anak-anak. Nah ini bunganya macam-macam, ada ya pink saja warnanya macam-macam, kuning, ada yang gold, ada yang kuning mendekati oranye, ada yang dusty pink, ada yang putih semburat kuning, ada yang ungu muda, ada yang merah kuning bercorak. Ini contoh variasi pada spesies mawar. Contoh lain adalah variasi pada spesies mangga, Mangifera indica. Ini musim mangga anak-anak. Kalian bisa menyebutkan berbagai jenis mangga dan itu merupakan contoh keanekaragaman hayati di tingkat gen. Ada mangga gadung, mangga apel karena bentuknya seperti apel ya. Mangga gedong gincu warnanya semburat merah, mangga kelapa karena ukurannya yang besar. Kemudian ada lagi mangga golek dan mangga madu. Kalian pasti bisa menyebutkan lebih banyak jenis mangga dan itu merupakan contoh keanekaragaman hayati di tingkat gen. Sekarang yang kedua adalah keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Apa itu? Yaitu keanekaragaman spesies makhluk hidup dalam satu genus atau satu famili. Misalnya apa? Contohnya ini, keanekaragaman spesies pada famili Palmae atau palem-paleman. Ada kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, kelapa sawit, itu contoh-contoh spesies pada famili Palmae atau Palmaceae. Ini merupakan contoh keanekaragaman di tingkat gen. Kalau pada hewan, apa? Itu dari kelompok Felidae atau kelompok kucing ya. Ada jaguar, ini berbagai macam. Ada kucing, berbagai macam kucing, puma, dan berbagai kelompok harimau. Ini contoh-contoh spesies pada famili Felidae. Itu contoh keanekaragaman di tingkat spesies. Selanjutnya, tingkat yang ketiga adalah keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Ini adalah keanekaragaman bentang alam beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya serta interaksi antar komponen yang terjadi di dalamnya. Komponen yang ada di dalam bentang alam itu bisa berupa komponen biotik, yaitu makhluk hidup, bisa juga komponen abiotik, yaitu komponen yang tidak hidup, suhu, kelembapan, kemudian tanah, cahaya matahari, itu komponen abiotik. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah ekosistem gurun, ekosistem sawah, ekosistem hutan taiga, ekosistem hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Bermacam-macam ekosistem darat, laut, maupun di air tawar. Selanjutnya kita berlanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu keanekaragaman hayati di Indonesia. Fakta tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, anak-anak. Indonesia bersama Brasil dan Zaire dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Artinya merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Fakta yang kedua,
Indonesia menempati ranking pertama kekayaan jenis mamalia, yaitu memiliki 646 spesies, 36% diantaranya merupakan spesies endemik. Juga Indonesia menempati ranking pertama jenis kupu-kupu besar dan berwarna-warni, memiliki 121 spesies anak-anak, di mana 44% diantaranya merupakan spesies endemik. Fakta berikutnya, Indonesia menempati ranking ketiga untuk keanekaragaman reptilia. Di Indonesia ditemukan lebih dari 600 spesies. Juga menempati ranking keempat untuk jenis burung, ditemukan 1.603 spesies dan 64% diantaranya endemik. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan spesies endemik? Gitu ya. Apa itu spesies endemik? Spesies endemik adalah spesies yang secara alami hanya ditemukan di suatu wilayah geografis tertentu saja. Ini bukan secara buatan ya, nanti bisa juga suatu organisme yang endemik di suatu kawasan bisa dibawa karena campur tangan manusia ke tempat yang lain. Kenapa suatu spesies bisa menjadi endemik di suatu kawasan? Mungkin karena adanya barrier atau pembatas. Bisa berupa pembatas lautan atau tebing yang tinggi atau jurang yang menyebabkan makhluk hidup yang ada di kawasan itu tidak bisa berpindah ke kawasan yang lain. Tapi bisa juga karena adanya pembatas berupa kondisi lingkungan, di mana kondisi lingkungan yang sesuai untuk kehidupan spesies tersebut memang hanya tersedia di kawasan geografis tertentu, sehingga dia tidak bisa hidup di tempat lain. Itu spesies endemik. Contoh spesies endemik adalah bison. Ini endemik di benua Amerika. Ada pohon darah naga. Ini endemik di Pulau Socotra, Afrika. Di Asia apa? Di Indonesia ada komodo. Ini endemik di Pulau Nusa Tenggara di Indonesia. Ada banyak sekali spesies-spesies endemik yang ditemukan di berbagai kawasan di belahan bumi. Nah, sekarang kita membahas tentang keanekaragaman hewan di Indonesia. Namun sebelumnya, mari kita tengok sedikit tentang keanekaragaman hewan di dunia. Anak-anak, dengan bervariasinya kondisi bentang alam di berbagai benua di permukaan bumi, ini berdampak pada beraneka ragam pula berbagai jenis hewan yang hidup di atasnya dan berbeda kawasan. Akhirnya hewannya secara umum memiliki ciri-ciri yang berbeda secara umum. Berdasarkan kekhasan ciri-ciri hewan di suatu kawasan, maka persebaran hewan di dunia itu dikelompokkan menjadi 6 daerah persebaran. Ada daerah neartik, daerah paleartik, daerah oriental, Etiopian, neotropikal, dan Australasian atau Australian. Kalian perhatikan bahwa Indonesia terletak di antara kawasan oriental dan kawasan Australian. Ini adalah gambar peta persebaran hewan di Indonesia, di mana secara umum terbagi menjadi 3 kawasan persebaran. Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali ini merupakan kawasan persebaran hewan Indonesia Barat. Ini memiliki ciri-ciri hewan yang mirip dengan hewan kawasan oriental. Hewan khasnya apa? Ada beruang madu, harimau Sumatera, orang utan, gajah, badak, harimau Jawa Banteng. Ini didominasi oleh mamalia besar dan kelompok kera. Kemudian kalau kita menyeberang dulu ke kawasan Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, ini merupakan kawasan persebaran hewan Indonesia Timur. Hewan-hewan yang khas adalah kuskus, walabi, kakak tua, cendrawasih. Ini didominasi oleh mamalia berkantung dan jenis burung yang ada warna-warninya bagus. Di antara kedua kawasan persebaran itu terdapat kawasan peralihan, yaitu di daerah Sulawesi, Kepulauan Halmahera, dan sekitarnya. Nusa Tenggara juga masuk. Di
Di daerah peralihan ini merupakan daerah yang dihuni hewan-hewan yang cirinya merupakan perpaduan antara hewan Australian dan Oriental. Ini yang justru hanya khas ditemukan di Indonesia. Ada hewan babi rusa, anoa, burung maleo, komodo, ini khas hewan-hewan kawasan peralihan. Antara kawasan persebaran Indonesia Barat dan kawasan persebaran Indonesia Tengah dibatasi oleh garis imajiner yang disebut garis Wallace. Sedangkan antara daerah persebaran Indonesia Tengah dan Indonesia Timur dibatasi oleh garis Weber. Jadi apa itu garis Wallace? Garis Wallace adalah garis imajiner yang memisahkan kawasan persebaran fauna oriental dengan kawasan Australia di Indonesia. Garis ini memanjang dari utara ke selatan, tepatnya dari Selat Makassar hingga perbatasan Bali dan Lombok. Sedangkan garis Weber adalah garis imajiner juga yang memisahkan wilayah persebaran fauna Indonesia Timur dengan kawasan peralihan atau Wallacea. Bagaimana perbandingan ciri-ciri fauna di Indonesia Barat yang mirip daerah Asia atau Oriental dan fauna Indonesia Timur yang mirip kawasan Australian? Yang pertama, di kawasan Indonesia Barat didominasi binatang menyusui atau mamalia yang besar. Sedangkan di fauna Indonesia Timur itu jarang ditemukan mamalia besar, jadi mamalianya kalau ada toh kecil, ya. Di Indonesia Barat banyak terdapat jenis kera, kaya berbagai jenis kera. Ada orangutan, siamang, kemudian proboscis, kera, dan lain sebagainya. Sedangkan di fauna Australis tidak atau jarang terdapat jenis kera. Di daerah Indonesia Barat jenis ikan air tawar banyak, sedangkan di daerah Indonesia Timur jenisnya sedikit. Ini jenis bukan jumlahnya, tapi jenisnya. Variasi jenisnya lebih sedikit di Indonesia Timur. Kemudian di Indonesia Barat, burung berwarna-warni sedikit. Warna-warninya cenderung tidak menarik, tapi kicauannya sebagian besar merdu. Kalau di daerah Australia, itu burung warna-warninya banyak, cantik-cantik. Namun biasanya kicauannya tidak bagus. Dan ciri yang terakhir, ini yang khas kawasan Australian adalah banyak ditemukan binatang berkantung, mamalia berkantung, atau jenis marsupialia. Dan ini yang jarang atau tidak ditemukan di kawasan Indonesia Barat. Ini adalah contoh fauna Indonesia Barat, anak-anak. Ada harimau Sumatera, badak bercula 1, gajah Sumatera, elang Jawa, elang putih, burung beo. Ini ada sampel dari kelompok kera proboscis, kera berhidung panjang. Kemudian ada tapir, perpaduan babi, hutan, dan gajah, ya. Ini fauna Indonesia Barat. Kalau contoh fauna Indonesia Tengah, ada burung serindit, ada anoa, ini seperti hewan campuran antara rusa dengan kambing, ikan duyung, kuda sumbawa yang terkenal dengan kekuatannya, komodo, dan babi rusa. Di kawasan Indonesia Timur, ini mirip dengan hewan-hewan Australia, ada kiwi, koala, oposum layang, atau ini jenis pemanjat berkantung anak-anak, dan kanguru pohon, ini hewan marsupialia. Ada juga burung penghisap madu, burung emu, kakak tua, kasuari, landak irian atau nokdia, walabi, ini hewan berkantung juga, cendrawasih, dan kanguru, ini hewan-hewan khas kawasan Indonesia Timur. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan tentang keanekaragaman tumbuhan di Indonesia. Kita lihat ini adalah peta penyebaran flora di Indonesia. Anak-anak, Indonesia merupakan bagian dari suatu kawasan persebaran tumbuhan di dunia yang disebut dengan kawasan Malesiana. Kawasan Malesiana itu meliputi kawasan persebaran tumbuhan yang mencakup wilayah Indonesia, Filipina, Semenanjung Malaya, dan Papua Nugini. Jadi kawasan itu memiliki berbagai jenis tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yang mirip atau serupa.
Van Welsen dan Silk mempelajari flora di Indonesia, kemudian dia mengelompokkan flora di Malaysia, termasuk di Indonesia, menjadi 3 kawasan. Ini pembagiannya secara horizontal, yaitu kawasan flora di dataran Sunda, kemudian flora di dataran Sahul, dan di antara keduanya ada flora di kawasan Wallacea atau peralihan. Kita bahas satu persatu dari flora wilayah Sahul. Kawasan Sahul meliputi Pulau Papua dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Jadi di kawasan Indonesia Timur ya anak-anak, hutan di kawasan Sahul memiliki ciri-ciri sama seperti hutan Australia. Karena mirip ya. Khususnya Australia yang wilayah utara dengan beribu-ribu jenis tumbuhan dengan daunnya yang lebat dan hijau. Daun yang lebat dan hijau itu menyebabkan pencahayaan matahari tidak bisa mencapai permukaan tanah. Ini karena tingginya ya, tidak bisa mencapai permukaan tanah, sehingga kelembapan di kawasan itu tinggi. Dengan banyak organisme dan menyebabkan kesuburan tanahnya juga tinggi. Hal ini juga yang menyebabkan banyaknya tumbuhan merambat atau epifit di kawasan Sahul. Di kawasan Sahul juga ditemukan pohon-pohon yang menghasilkan kayu dengan kualitas yang bagus. Misalnya apa? Pohon besi, cemara, merbau, jati, dan eben hitam. Juga di daerah pesisir pantai ditemukan hutan mangrove yang sangat lebat dan sangat bagus untuk keamanan pantai. Anak-anak pasti sudah tahu bagaimana peranan mangrove dalam memelihara keselamatan ekosistem pantai. Sedangkan di daerah rawa-rawa di kawasan Sahul terdapat pohon sagu yang merupakan makanan pokok daerah Papua. Jadi sagu itu banyak tumbuh di kawasan rawa yang sedikit miskin oksigen dan habitatnya sedikit asam. Tumbuhan endemik di kawasan Sahul diantaranya adalah rhododendron. Secara garis umum, jenis flora yang ada di paparan Sahul meliputi pohon sagu, kemudian pohon-pohon khas hutan hujan tropis dan jenis Pemetia pinnata. Ini adalah gambar pohon-pohon khas Sahul, ada rhododendron, cantik bunganya. Kemudian sagu, makanan pokok penduduk Papua, Metroxylon sagu nama latinnya, dan Pometia pinnata atau buah matoa. Ini buah endemik dari Papua. Lanjut. Sekarang kita ke flora daerah tengah atau peralihan atau flora kawasan Wallacea. Ini meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ini kawasan peralihan, anak-anak. Di Pulau Sulawesi setidaknya terdapat 4.222 jenis flora yang memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan yang ada di Filipina, Maluku, Nusa Tenggara, dan Jawa. Flora ini di kawasan peralihan, kalau di daerah pantai itu miripnya dengan mirip kawasan Sahul ya di daerah Papua. Tapi kalau yang gurun itu mirip di kawasan Sunda. Ini memang karena Wallacea kawasan peralihan anak-anak. Jenis flora endemik di wilayah ini adalah pohon leda dan kayu eboni atau yang biasa dikenal dengan kayu besi di Pulau Sulawesi. Saat ini kayu eboni atau kayu besi masuk dalam jajaran flora yang dilindungi karena sudah terancam punah keberadaannya. Kualitas kayu yang kuat dan awet membuatnya memiliki harga mahal. Jadi kayu besi itu dulu banyak dimanfaatkan selain untuk bahan bangunan juga bisa untuk tiang telepon. Ini karena kualitasnya yang bagus dan kuat, bahkan lebih sampai 100 tahun untuk bisa tetap kuat. Selanjutnya, ini adalah gambar tanaman Ieda anak-anak atau Eucalyptus deglupta. Ini kelompok genus Eucalyptus, beringin, dan lain sebagainya. Ini ciri khasnya adalah batangnya berwarna-warni. Ini bukan diwarnai ya, berwarna-warni sehingga bagus dijadikan tanaman penghias di taman maupun bahan mebel.
Ini adalah tanaman kayu besi, bisa tumbuh tinggi dengan batang kayu yang besar dan kuat. Eusideroxylon zwageri, nama latin dari kayu besi. Yang ketiga, menurut Velsen dan Silk adalah flora di paparan Sunda atau di wilayah Indonesia bagian barat. Ini meliputi Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa yang memiliki hutan hujan tropis terbesar dan terluas di dunia. Flora di paparan Sunda terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama flora endemik, seperti bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi yang hanya terdapat di wilayah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta bunga anggrek Tin Soeharto yang hanya ada di wilayah Sumatera Utara. Juga ditemukan kelompok tumbuhan pemakan serangga atau kantong semar dari kelompok famili Nepenthaceae. Kemudian di bagian pantai timur kawasan Sunda, paparan Sunda, itu didominasi hutan mangrove dan rawa gambut. Sedangkan flora di bagian pantai barat didominasi oleh kelompok meranti. Ini kelompok Dipterocarpaceae ya anak-anak, yaitu kelompok tanaman biji bersayap, rawa gambut, kemuning, rotan, dan hutan rawa air tawar. Ini adalah gambar Cymbidium hartinahianum atau anggrek Ibu Tin Soeharto, ditemukan di Sumatera Utara. Ini Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai, ini khas kawasan Sunda, anak. Kemudian ada lagi, ini kelompok tumbuhan biji bersayap. Kalian perhatikan yang di sini di ujung kiri atas itu adalah bijinya, dia dilengkapi dengan sayap yang berfungsi untuk persebaran sehingga bijinya bisa terbawa angin, tumbuh jauh dari lokasi induknya berada. Ini menyebabkan tanaman kelompok Dipterocarpaceae memiliki wilayah persebaran yang luas, bisa ditemukan di mana-mana. Itu tumbuhan biji bersayap. Contohnya meranti atau Sorea sp. Lanjut. Contoh yang lain adalah Nepenthaceae atau kantong semar. Ini merupakan contoh tumbuhan pemangsa serangga ya anak-anak. Tumbuhan pemangsa serangga itu dia memangsa serangga dengan memerangkap serangga yang tertarik masuk ke dalamnya. Dilengkapi dengan pencerna serangga yang terperangkap. Jadi nanti serangga yang masuk itu dicerna, kemudian diambil nutrisinya terutama untuk pasokan nitrogen, ya, itu tumbuhan kantong semar. Selain Van Velsen dan Silk, juga ada ilmuwan lain yang mempelajari flora di Indonesia, yaitu Juhun. Jadi kalau Velsen dan Silk itu mengklasifikasikan flora secara horizontal, maka Juhun mengklasifikasikan secara vertikal atau dari yang kawasan rendah ke kawasan yang lebih tinggi. Jadi Juhun mengelompokkan flora berdasarkan ketinggian kawasan tempat hidupnya dari permukaan laut. Berdasarkan ketinggian kawasan tempat tinggal tumbuhan dari permukaan laut, tumbuhan dikelompokkan menjadi 4, yaitu tumbuhan yang hidup pada ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut, kelompok 650 sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada lagi kelompok tumbuhan yang hidup di ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan air laut. Dan yang terakhir adalah tumbuhan yang hidup di atas ketinggian 2500 meter di atas permukaan laut. Dari yang pertama, tumbuhan yang hidup di ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut. Ini ada pandan duri biasanya yang banyak ditemukan di tepi pantai. Nama latinnya Pandanus tectorius. Kemudian ada bakau, Rhizopora sp. Kemudian ada tumbuhan api-api atau Avicennia alba. Selain itu ada sagu, nipah, kelapa sawit, coklat, padi, jagung, karet, dan kapuk. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang hidup di ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut. Kelompok yang kedua adalah kelompok tumbuhan yang hidup
di ketinggian 650 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Ada Rasamala atau Althingnia excelsa. Ada lagi Kina atau Cinchona sp. Ini kalian pasti sudah kenal kalau Kina banyak digunakan sebagai obat, khususnya obat malaria. Selain itu ditemukan aren, pinang, kopi, teh, tembakau. Itu tumbuhan di ketinggian 650 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Kelompok yang ketiga dari klasifikasi Junghun adalah tumbuhan yang hidup di ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Nah, ini ada tanaman Vaccinium faringiifolium atau cantigi. Ini bunga yang serupa daun atau daun yang serupa bunga. Cantigi, ya, cantik sekali. Kemudian ini ada lagi Rhododendron javanicum, ada lagi anggrek tanah, anak-anak, atau Paphiopedilum prestan. Selain itu juga ditemukan cemara gunung dan tanaman beri atau Vaccinium licidum. Terakhir adalah kelompok tumbuhan yang hidup di ketinggian di atas 2500 meter di atas permukaan laut. Ada tanaman bunga Edelweiss atau Anaphalis javanica. Ini sekarang termasuk spesies yang dilindungi ya anak-anak. Jadi dia hidup di pegunungan tinggi dan dulu diambil para pendaki gunung sebagai souvenir ketika dia turun gunung. Tapi sekarang sudah dilarang. Jadi tidak diizinkan untuk mengambil. Kemudian ada berbagai jenis lumut dan juga berbagai jenis lichen atau lumut kerak. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa lichen adalah bentuk adaptasi antara alga hijau dengan jamur dari kelompok Ascomycota. Mereka bersimbiosis mutualisme dengan menguntungkan kedua pihak dan banyak ditemukan di tempat-tempat yang sebenarnya organisme lain sulit untuk tumbuh, misalnya di batang pohon, di tembok-tembok atau di batuan. Itu tadi tumbuhan yang hidup di ketinggian di atas 2500 meter di atas permukaan laut. Ya anak-anak, demikian tadi diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian belajar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.